Yang belum check out silahkan di check out dulu. Saya nggak tahu kenapa saya bilang kayak gitu. Padahal harusnya saya bilang tuh yang belum submit silahkan di submit dulu. Dan waktu itu keadaannya lagi Sembari semangat berbagi, menebar inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sembari, selamat datang di program Sembari dalam segmen Toko Inspiratif. Bersama saya Hafisa Dan saya Tarisa yang akan menemani Sobat Sembari kali ini. Nah Sobat Sembari, kebetulan kami kedatangan bintang tamu istimewa nih, yakni guru-guru mahasiswa PLP UNESA atau Universitas Negeri Surabaya loh, yang seru dan asik di era Gen Z sekarang ini. Mari kita sapa dulu yuk dan bertanya gimana kabarnya. Saya Aulia Nur Rahmat Mahmuda, bisa dipanggil Pak Rahmat. Di sini saya prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Di sini saya sebagai Ketua BLP Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya di SMPN 1 Gedangan. Dan saya Anissa Fitri Dwi Jayanti, saya dari Pendidikan IPS. Saya di sini sebagai Wakil Ketua PLP di SMPN 1 Gedangan. Selamat datang Pak Rahmat dan Bu Anissa di podcast Sembari SMP Negeri 1 Gedangan. Bagaimana nih kabarnya Pak, Bu? Alhamdulillah Baik. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kita juga baik. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin masih ada yang bingung nih. PLP itu sebenarnya apa sih? Oke, kalau dari PLP sendiri itu kan singkatan nih. Kalau dari kepanjangan PLP itu pengenalan lapangan persekolahan. Jadi tujuan PLP itu kita sebagai mahasiswa belajar bagaimana cara mengajar di sekolahan gitu. Bagaimana cara mengayomi, bagaimana cara mengajarkan, bagaimana cara menjadi guru. Nah, itu semua tujuan dari PLP tersebut. Kayak latihan jadi guru gitu ya Pak? Betul. Keren. Terus kenapa mau memilih di SMP Negeri 1 Gedangan ini? Yang pasti kita memilih di sini karena yang pertama adalah suasana di sekolahnya itu menyenangkan. Terus yang kedua itu guru-gurunya yang ramah, dan yang ketiga adalah siswanya yang aktif nih. Seperti kalian contohnya. Makasih Bu. Kalau boleh tahu Pak Rahmat dan Bu Anissa mengajar pelajaran apa sih? Oke, kalau dari saya karena jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, di sini saya mengajar mata pelajaran olahraga gitu. Jadi di sini saya mengajarkan tentang berbagai basic dasar olahraga seperti basic dasar permainan bola voli, permainan bola basket, habis itu permainan yang lainnya juga, permainan tradisional dan lain-lain. Jadi kita mengajarkan berbagai basic dasar tentang dunia olahraga. Kalau Bu Anissa? Kalau untuk saya itu pendidikan IPS ya. Sedangkan pendidikan IPS ini kita mencakup 4 bidang sekaligus. Yang pertama itu bidang ekonomi, yang kedua adalah bidang sosiologi, yang ketiga adalah geografi, dan yang keempat adalah sejarah. Gen Z nih seperti kalian suka nggak sama sejarah-sejarah kayak gitu? Wah suka dong Bu. Nah, keren. Nah, kalau pengalaman lucu atau seru selama PLP ini ada nggak Pak, Bu? Oke, kalau pengalaman seru pastinya banyak banget karena dari SMPN 1 Gedangan ini kita difasilitasi tampil di berbagai kegiatan, salah satunya di acara seru pada hari ini yaitu podcast bersama kalian. Nah, itu pengalaman terseru. Tapi kalau pengalaman lucu pasti ada gitu, apalagi di olahraga. Kan nggak semua siswa suka olahraga gitu. Apalagi saya juga pernah mengajarkan di kelas 9 itu tentang materi ABC drill. Nah, itu kita mengajarkan tentang gerakan ABC drill, tapi karena mereka belum terlalu paham tentang gerakan tersebut, ya udah asal gerak, sehingga membuat gerakan-gerakan kesalahan yang menimbulkan keseruan atau kelucuan gitu. Nah, mungkin bisa nanti ditonton di TikToknya PLP ini ya, PLP SMP Negeri 1 Gedangan itu ada. Nah, mungkin videonya yang viral itu mungkin bisa dilihat juga di sana. Itu salah satu kelucuan yang pernah kita alami saat mengajar di SMP Negeri 1 Gedangan. Kalau Bu Anisanya? Kalau dari saya itu ada pengalaman terlucu ya. Yang pasti itu saat kita sedang menjaga ujian di kelas 9C.
Nah, itu saya lagi bilang ke anak-anak kayak gini, yang belum check out silahkan di check out dulu. Saya nggak tahu kenapa saya bilang kayak gitu. Padahal harusnya saya bilang tuh yang belum submit silahkan di submit dulu. Dan waktu itu keadaannya lagi kondusif karena mereka lagi ujian dan agak susah mungkin ya dari mata pelajarannya sendiri. Terus tiba-tiba anak-anak langsung ketawa gitu. Seru banget pengalaman ceritanya buat Pak Rahmat dan Bu Anissa. Kalau boleh tahu, apakah ada tantangan terbesar bagi Pak Rahmat dan Bu Anissa selama mengajar di SMP Negeri 1 Gedangan ini? Oke, kalau dari segi tantangan banyak banget, apalagi kita kan pertama kali juga mengajar di sekolahan yang langsung terjun mengajarkan ke siswanya. Pasti tantangan yang terbesar salah satunya ya nervous tadi gitu. Kita bingungan mungkin cara mengajarnya kayak gimana, penyampaian materinya gimana karena ini pertama kali gitu. Tapi untung selalu ada solusi yang kita pakai ya. Solusinya apa? Kita pelajarin materinya dulu sebelum memulai mengajarkan tadi, memulai pengajaran. Nah, sehingga kita tahu nih apa yang materi apa yang kita ajarkan nanti, dan solusi yang lain kita mempelajari dulu siswa SMP itu nyamannya gimana sih nyamannya mereka dalam pembelajaran tersebut. Nah, kita pelajari dulu gitu. Lalu kita adaptasi juga di awal pengajaran. Itu sih solusi dari saya gitu. Kalau Bu Anissanya, Kalau dari saya sendiri itu tantangan terbesarnya karena kita tuh masih baru menginjak persekolahan secara langsung ya. Jadi kita tuh masih sulit untuk mengendalikan kondusif anak. Jadi kalau anak-anak apalagi di kelas 7 ya yang baru transisi dari SD ke SMP itu agak sulit dikondisikan dalam agar diam mereka itu. Jadi dari diri kita sendiri itu kita harus ya seperti yang dibilang sama Pak Rahmat tadi ya. Kita tuh harus kayak menempatkan diri kita sebagaimana mereka itu teman kita. Jadi apalagi kan kitanya itu satu generasi Gen Z kan, sama-sama Gen Z-nya. Jadi sama-sama harus menempatkan seakan-akan mereka sama kita itu seorang teman, bukan guru sama murid, seperti itu. Wah, hebat. Nah, sebelum closing, ada nggak pesan dan kesan buat SMPN Negeri 1 Gedangan? Kalau kesan, memang kalau dari siswanya emang bagus banget karena mungkin dari SMP, salah satu SMP terbaik juga di Sidoarjo. Siswanya mereka dari segi akademik non akademik bagus dan selalu disiplin, dan yang ketiga berkarakter karena pengajaran dan aturan di SMP Negeri 1 Gedangan ini sangat bagus banget dan menunjang masa depan siswa juga. Itu kalau dari kesan. Mungkin kalau dari pesan bisa disampaikan langsung dari Bu Anissa. Nah, untuk pesannya ini semoga anak-anak dari SMPN 1 Gedangan ini ketika ada ibu atau bapak PLP dari UNESA atau universitas yang lainnya lebih dihargai lagi ketika mereka sedang mengajar. Karena mereka juga di sini lagi belajar sama seperti kalian, sedangkan tidak hanya kepada guru dan guru bapak ibu PLP saja, tetapi juga kepada bapak ibu guru yang sudah lama mengajar di sini. Karena mereka juga sudah meluangkan waktu kepada kalian serta ilmunya untuk kalian di masa depan. Amin. Terima kasih Pak Rahmat dan Bu Anissa sudah mau meluangkan waktu dan berbicara buat bersama kita. Sama-sama. Wah, tak terasa ya, waktu kita menemani Sobat Sembari sudah mau habis. Ya nih Riz, oh iya, dari perbincangan singkat bersama Pak Rahmat dan Bu Anissa tadi dapat kita simpulkan bahwa sebagai guru kita harus sabar menghadapi murid. Dan kita juga harus membimbing dan mengerti karakter murid-murid. Nah, Sobat Sembari, segitu saja ya. Sampai jumpa di segmen Toko Inspiratif selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe media sosial Sembari. Sembari, semangat berbagi, menebar inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.